Biasanya, kalau kita bicara soal mewujudkan sesuatu yang besar dalam hidup kita, kita kan selalu diajarkan untuk kerja keras, banting tulang, harus memeras keringat, terus menyusun rencana teknis yang luar biasa rumit. Iya, kayak harus punya blueprint 10 tahun ke depan gitu kan. Bener banget. Tapi, gimana kalau ternyata alat paling kuat untuk merombak realitas kamu itu justru bersembunyi tepat di balik tengkorak kamu sendiri? Wah, itu pertanyaan yang lumayan berat di awal ya. Emak sengaja. Itulah yang bakal kita kupas tuntas di sesi eksplorasi materi kita kali ini. Jadi kita punya setumpuk literatur yang fenomenal banget dari Rhonda Byrne. Ada The Secret, The Power, dan juga The Magic. Ketiga buku yang sempat bikin heboh dunia literatur pengembangan diri. Betul sekali. Dan misi kita hari ini bukan cuma buat ngerangkum isi buku aja ya. Kita mau membedah klaim di balik hukum tarik-menarik atau yang sering disebut Law of Attraction. Kita bakal cari tahu kenapa ini dianggap penting dan langkah praktis apa yang bisa langsung kamu terapkan untuk ngerancang hidup kamu tanpa harus pusing sama teori spiritual yang terlalu mengawang-awang. Setuju. Kita bikin semuanya membumi dan gampang dicerna. Oke, mari kita bedah ini. Kalau dipikir-pikir, ini sungguh sebuah premis yang sangat berani ya. Ide di mana kita diklaim bisa punya kendali penuh atas nasib kita, murni cuma lewat apa yang kita pikirkan. Sangat berani. Dan penulisnya, Byrne, emang sama sekali nggak menahan diri dalam klaim-klaimnya. Sumber kita ini menyajikan argumen kalau pemikiran positif itu bukan sekedar basa-basi motivasi gitu aja. Bukan cuma ucapan semangat pagi di grup keluarga ya. Nah iya, bukan cuma itu, tapi ini diklaim sebagai sebuah prinsip yang sejalan sama fisika kuantum dasar. Penulis berargumen kalau segala sesuatu di alam semesta ini pada tingkat subatomik pada dasarnya adalah energi. Jadi, meja di depan kita ini, mikrofon ini, semuanya energi. Betul. Meja itu, tubuh kamu, dan bahkan pikiran yang lagi melintas di kepalamu sekarang, semuanya diklaim sebagai energi yang bergetar di frekuensi tertentu. Jadi, pikiran kamu itu bukan sesuatu yang pasif. Berarti, pikiran itu kayak entitas hidup gitu ya? Kurang lebih, pikiran dianggap sebagai kekuatan aktif yang terus-menerus memancarkan sinyal, dan pada akhirnya ngebentuk dunia di sekitar kamu. Sebentar. Sebelum kita melompat terlalu jauh ke konsep energi tak kasat mata ini, mari kita turunkan ke realitas sehari-hari dulu. Kalau pikiran adalah energi yang memancarkan sinyal, gimana sih mekanisme kerjanya di dunia nyata? Oke, di buku The Secret ada satu istilah yang terus-terusan diulang, yaitu yang serupa akan menarik yang serupa. Atau like attracts like. Like attracts like. Aku sering banget denger ini. Iya kan? Konsep dasarnya, manusia, termasuk kamu yang lagi dengerin audio ini, diibaratkan sebagai menara pemancar transmisi paling kuat di alam semesta. Menara pemancar kayak antena radio raksasa gitu. Bener banget. Pikiran kamu memancarkan frekuensi tertentu, lalu alam semesta merespon dengan memantulkan kembali gambar-gambar atau pengalaman hidup yang selaras dengan frekuensi itu. Ada kutipan bagus dari Prentice Mulford di materi kita. Dia bilang, setiap pikiranmu adalah hal yang nyata, sebuah kekuatan. Wow. Tapi tunggu, kalau ini cuma soal pikiran, gimana dengan pikiran-pikiran ketakutan kita? Kayak, aku sering mikir, aku nggak mau sakit nih, atau aku nggak mau telat. Nah, yang paling menarik di sini adalah alam semesta diklaim nggak merespons bahasa atau kata-kata manusia. Dia merespons fokus energi. Maksudnya, alam semesta nggak paham kamus bahasa kita. Bisa dibilang gitu. Dia nggak mengenali konsep negasi kayak kata tidak atau jangan. Jadi, kalau aku fokus mikir, aduh aku nggak mau sakit, aku nggak mau gagal, apa yang sebenarnya lagi diproses sama alam semesta? Yang ditangkap murni cuma kata sakit dan gagal itu sendiri. Kenapa? Karena untuk memikirkan, kamu nggak mau sakit, otak kamu harus memvisualisasikan penyakit itu dulu kan? Oh iya bener juga. Aku harus ngebayangin sakitnya dulu baru bisa menolaknya. Tepat sekali. Kamu menaruh energimu di bayangan penyakit itu. Alhasil itulah frekuensi yang kamu pancarkan. Hukum ini diklaim merespon apa yang jadi fokus dominan kamu, tanpa peduli apakah kamu sebenarnya menginginkan hal itu atau justru menolaknya mati-matian. Astaga, ini ngingetin aku sama analogi remote TV. Bayangin kamu lagi pegang remote nih. Kalau kamu nyetel saluran drama yang isinya orang nangis-nangis terus, ya kamu bakal nonton drama. Dan kamu nggak bisa berharap tiba-tiba acara komedi muncul di layar kamu, kan? Bener, kamu nggak bisa nonton komedi kalau remotemu masih tertahan di saluran berita buruk. Kamu harus secara sadar ganti salurannya. Nah, buat kamu yang lagi dengerin, coba evaluasi deh.
Saluran TV apa yang secara nggak sadar lagi kamu putar terus-terusan di hidup kamu saat ini? Analogi yang pas banget. Dan satu lagi yang perlu diingat, hukum ini diklaim sepenuhnya netral. Persis kayak gravitasi. Netral gimana maksudnya? Nggak pilih kasih? Nggak sama sekali. Gravitasi kan nggak peduli apakah kamu orang baik yang rajin sedekah atau kamu seorang penjahat. Kalau kamu melompat dari atas gedung, ya kamu bakal tetap jatuh. Nggak ada perlakuan khusus ya? Betul, hukum tarik-menarik juga gitu. Dia nggak menilai apakah kamu pantas atau nggak pantas dapat sesuatu. Dia cuma merespons pikiran dominan kamu, titik. Oke. Kalau hukum ini kerjanya emang sepresisi itu, ini memunculkan satu masalah praktis yang gede banget sih menurutku. Masalah apa tuh? Berdasarkan penelitian psikologi, manusia itu rata-rata punya sekitar 60.000 pikiran setiap harinya. Bayangin, 60.000. Kalau kita harus memantau, menyortir, dan ngawasin pikiran itu satu-satu, wah itu sih bukan cuma bikin stres. Itu mustahil dan bikin kelelahan mental banget. Nah makanya, jadi pasti ada semacam kompas atau jalan pintasnya, Don, biar kita nggak gila ngawasin pikiran sendiri. Tentu ada dong, dan jalan pintas yang ditawarkan sumber kita ini simple banget, yaitu lewat perasaan atau emosi kita. Perasaan, jadi kita pakai mood kita sebagai alat ukur. Tepat sekali. Perasaan kita adalah mekanisme feedback atau umpan balik instan dari alam semesta. Ini ngasih tahu kita lagi ada di frekuensi mana. Perasaan buruk berarti frekuensi buruk. Perasaan baik berarti frekuensi baik. Sesederhana itu ya. Iya, karena secara logis kan mustahil kita merasa bahagia tapi mikirin hal yang negatif di detik yang bersamaan. Setuju. Nah di buku The Power, konsep ini dibahas lebih dalam lagi. Mereka bilang, cinta adalah frekuensi yang paling tinggi. Dan konteksnya di sini bukan cuma cinta romantis ya. Bukan cuma soal pacar atau pasangan. Cinta di sini maksudnya adalah dorongan positif utama dalam hidup. Semakin besar rasa cinta atau apresiasi yang kamu pancarkan, semakin besar kekuatan baik yang kamu tarik balik ke hidupmu. Tapi mari kita uji konsep perasaan ini dengan realitas sehari-hari. Kadang kan kita bangun tidur nih, niatnya udah positif banget. Terus pas jalan ke kamar mandi, jempol kaki kita tersandung ujung kasur. Wah, itu sakitnya luar biasa sih. Bikin emosi langsung naik. Bener banget kan, boom. Mood hancur seharian. Kopi tumpah, kena macet. Gimana caranya kita bisa memutus siklus buruk itu di momen yang lagi nyebelin banget itu? Itu namanya efek domino frekuensi. Perasaan buruk pas tersandung itu sebenarnya alam dari alam semesta yang lagi teriak peringatan ubah frekuensi sekarang juga. Kalau dibiarin, ya kesialan bakal datang berturut-turut. Terus cara ubahnya gimana? Kan lagi sakit dan kesel tuh. Byrne ngenalin satu alat praktis yang dia sebut secret shifters, atau pengubah rahasia. Ini pada dasarnya hal-hal simple yang bisa langsung ngubah mood kamu dalam sekejap. Kayak semacam tombol reset darurat gitu ya? Iya, kayak dengerin musik favorit yang bikin semangat, nginget kenangan liburan yang indah, atau sekedar main sama kucing peliharaan kamu. Kita punya kendali penuh untuk pakai tombol ini dan balik ke jalur yang benar. Masuk akal banget, mengalihkan perhatian secara paksa supaya frekuensinya ikut berubah. Nah, setelah kita tahu cara ngatur frekuensi atau mood kita, gimana sih cara kita benar-benar memesan apa yang kita mau dari alam semesta? Di sini, materi kita masuk ke proses kreatif 3 langkah. Betul. Proses kreatif ini ibarat ngubah alam semesta jadi jin di lampu Aladin. Jin yang selalu bilang, keinginanmu adalah perintah bagiku. Asyik banget ya kalau beneran punya jin kayak gitu. Oke, langkah pertama itu ask atau minta. Di sini kita harus memperjelas apa mau kita. Pesanannya harus sejelas pesan barang dari katalog. Saksikan bulu burung. Dia ngebayangin satu bulu dengan corak, warna, dan detail yang sangat unik di pikirannya. Cuma buat ngetes doang kan dia awalnya. Iya, cuma buat ngetes. Dan tebak, 2 hari kemudian, dia nemuin bulu burung yang bentuknya persis sama kayak yang dia bayangin. Tergeletak di pintu masuk sebuah gedung di tengah kota New York yang super sibuk. Wah, di New York lagi, yang isinya beton semua. Itu detail spesifik banget. Nah, itu langkah pertama. Sekarang langkah kedua, believe atau percaya. Dan jujur aja, aku rasa ini tahap di mana orang paling banyak gagal. Karena terdengar agak nggak logis buat otak kita ya. Ya kan? Sumber kita nuruh kita buat bertindak, berbicara, dan berpikir seolah-olah kita udah menerima apa yang kita minta. Gimana caranya kita nggak merasa lagi membohongi diri sendiri? Kalau dompet lagi tipis, gimana bisa percaya kalau kita lagi berlimpah?
Nah, disitulah letak tantangannya. Banyak orang gagal di tahap percaya ini karena mereka terus-terusan nyari tahu bagaimana hal itu bakal terjadi. Kayak mikir, dari mana datangnya uang ini? Gimana caranya dapat kerjaan itu? Otak kita kan memang dirancang buat nyari solusi logis. Betul, tapi argumen buku ini bilang kalau alam semesta selalu tahu rute tercepat dan paling harmonis. Pas kamu mulai meragukan dan mikirin bagaimananya, itu sama aja kamu lagi ngebatalin pesanan kamu. Ada analogi dari Jack Canfield di sumber kita yang pas banget buat ngejelasin ini. Ini soal berkendara di malam hari. Ah iya, analogi lampu mobil. Benar. Kalau kamu nyetir dari California ke New York di malam yang gelap gulita, lampu mobil kamu cuma bisa nyorot jalan sekitar 200 kaki ke depan aja. Kamu nggak bisa ngelihat rute keseluruhannya sampai ke kota tujuan kan? Sama sekali nggak bisa. Tapi anehnya, kamu tetap bisa sampai ke New York dengan selamat. Kenapa? Karena kamu cuma perlu percaya pada 200 kaki berikutnya. Dan kalimat ini penting buat pendengar kita. Kamu nggak perlu pusing mikirin gimana caranya semua itu bakal terwujud. Tugasmu cuma percaya, melangkah ke depan. Analogi yang sangat membebaskan sebenarnya. Dan setelah kita percaya, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu receive atau terima. Di tahap ini, kamu harus ngerasain kebahagiaannya sekarang juga. Dan yang terpenting, lakukan tindakan yang terinspirasi atau inspired action. Tindakan yang terinspirasi. Bedanya apa sama tindakan biasa? Tindakan biasa itu seringkali kerasa berat, dipaksakan, kayak kamu lagi kerja keras karena takut gagal. Tapi kalau inspired action, tindakannya itu kerasa ringan, mengalir, dan kamu ngerasa antusias ngelakuinnya. Kayak ada dorongan dari dalam gitu. Oh, jadi bukan berarti kita cuma duduk bengong nungguin keajaiban turun dari langit ya? Tetap harus bergerak. Betul sekali, tetap ada aksinya. Nah, konsep percaya kalau kita udah punya sesuatu, padahal fisiknya belum ada. Itu gampang diucapin, tapi praktiknya kan susah minta ampun. Gimana sih cara meyakinkan otak kita biar nggak menolak? Sumber Jitakon ngasih 2 alat bantu yang super kuat buat ngehack otak kita, yaitu visualisasi dan rasa syukur. Kita bahas visualisasi dulu. Syarat utamanya adalah jangan bikin gambar yang statis. Iya, jangan cuma ngebayangin foto diem. Buatlah gambarnya bergerak kayak film. Kalau di buku dicontohin, bayangin kamu masuk dapur, buka kulkas, ambil botol air dingin, terus beneran ngerasain sensasi dinginnya di tangan kamu. Bikin senyata mungkin ya. Aku jadi ingat kisah John Assaraf di materi kita soal papan visi atau vision board. Wah, kisah John Assaraf itu epic banget sih. Gimana ceritanya tuh? Jadi dia bikin papan visi, terus dia masukin kotaknya ke gudang selama 5 tahun karena dia sering pindah-pindah rumah. Pas akhirnya dia bongkar kotak itu lagi, ternyata rumah yang baru aja dia beli dan renovasi, tanpa dia sadar, bentuknya persis banget sama gambar rumah yang ada di papan visinya 5 tahun lalu. Merinding sih dengernya. Otak bawah sadarnya benar-benar merekam detail itu dan mengarahkan keputusan-keputusannya tanpa dia sadari. Benar. Lalu alat kedua adalah bersyukur. Ini dibahas tuntas di buku The Magic. Bersyukur ini ibarat kata sandi ajaibnya. Konsepnya ngambil dari hukum Newton ya, soal aksi dan reaksi. Setiap aksi bersyukur bakal menghasilkan reaksi menerima yang setimpal. Ada kebiasaan dari Lee Brower juga kan, yang pakai batu syukur atau gratitude rock. Iya, dia selalu ngantongin batu kecil di sakunya. Terus tiap kali tangannya nyentuh batu itu, dia berhenti sejenak buat mikirin satu hal yang dia syukuri. Kebiasaan kecil ini ujung-ujungnya malah menginspirasi orang lain untuk kumpulin uang amal. Luar biasa ya efeknya. Terus ada juga kisah Joe Sugarman yang berterima kasih bahkan cuma karena dapat tempat parkir yang kosong. Jadi, apa arti dari semua ini? Artinya, fokus kita harus bergeser dari mikirin apa yang kurang di hidup kita menjadi fokus ke apa yang udah ada dan bisa disyukuri. Dan kalau kita lihat gambaran yang lebih besar, sikap nggak bersyukur itu sebenarnya sama aja kayak kita lagi mencuri dari diri kita sendiri. Kalau kita fokus mengeluh, kita malah nyuruh alam semesta buat bawa lebih banyak hal buruk untuk dikeluhkan. Oke, kita udah punya teorinya, kita udah bahas rumusnya, dan alat bantunya. Sekarang mari kita aplikasikan ini ke dunia nyata. Di 3 area terbesar dalam hidup manusia. Kita mulai dari uang. Topik favorit semua orang nih pastinya. Jelas. Aturan utamanya, jangan pernah fokus buat melunasi utang. Karena kalau gitu, alam semesta cuma dengar kata utang. Betul, fokuslah pada kelimpahan. Buku ini ngajarin satu trik mental. Anggap aja tagihan yang datang ke rumah kalu itu sebagai cek hadiah.
tambahin angka 0 di belakangnya secara mental, terus bayar tagihannya dengan rasa syukur penuh. Dan biasakan ngomong ke diri sendiri, saya mampu membelinya pas lagi lihat barang bagus, meskipun saldonya belum ada sekarang. Membangun mentalitas kaya dari dalam. Lanjut ke area kedua, kesehatan. Ini lumayan kontroversial karena dibilang efek placebo itu ngebuktiin kekuatan pikiran di atas tubuh. Ada cerita soal Morris Goodman, si Miracle Man. Ah ya, Morris Goodman. Badannya hancur gara-gara kecelakaan pesawat. Dokter bilang dia lumpuh total. Tapi dia nolak percaya itu kan. Dia pakai kekuatan pikirannya buat visualisasiin dia jalan keluar dari rumah sakit. Dan ajaibnya, di hari Natal, dia benar-benar jalan keluar. Gila ya. Tapi harus dikasih catatan penting di sini. Konsep ini bukan berarti kita jadi anti sama dokter atau nolak pengobatan medis. Sama sekali bukan. Iya, jangan sampai disalahartikan ya. Intinya adalah kesembuhan alami tubuh itu terjadi pas kita bisa melepaskan stres. Stres itu memblokir penyembuhan. Makanya ada cerita juga soal Norman Cousins yang sembuh gara-gara terapi tertawa. Tawa dan pikiran positif ngasih ruang buat tubuh kita memperbaiki dirinya sendiri. Masuk akal. Stres emang bikin imun drop kan? Area ketiga, hubungan. Nah, di sini tugas utamamu adalah dirimu sendiri. Your job is you. Kamu nggak bakal bisa narik cinta kalau kamu nggak mencintai diri kamu sendiri. Bener banget. Kalau kamu terus-terusan mengorbankan diri buat orang lain sampai kamu benci sama keadaan, itu cuma mancarin sinyal kekurangan. Tapi pertanyaannya gini, kalau ada teman kita yang lagi sakit atau kena musibah, terus dia ngeluh terus ke kita, kan kita takut ketularan frekuensi negatifnya. Terus apa mending kita tinggalin aja? Tentu nggak gitu. Kita harus bisa bedain mana simpati, mana empati. Kamu bisa empati dan mendukung temanmu tanpa harus ikut tenggelam ke dalam energi negatifnya. Jadi jangan sampai kita ikutan ngeluh dan fokus ke penyakitnya ya. Ubah topiknya, atau mending pamit pelan-pelan kalau udah nggak kondusif. Tepat. Kita harus jadi pilar yang positif buat mereka. Dan ini bawa kita ke area terakhir, yaitu dunia secara global. Aturannya jangan melawan hal yang gak kamu inginkan. Kayak kampanye anti perang gitu. Iya, apa yang kamu tolak bakal terus ada. What you resist, persists. Makanya berikan energi kamu pada apa yang kamu inginkan. Jadilah pro perdamaian, bukan anti perang. Karena pasokan kelimpahan di alam semesta ini nggak terbatas, nggak ada yang namanya kekurangan. Menarik banget sudut pandangnya. Oke, kita udah bahas banyak banget nih. Kalau dirangkum secara santai, realitas yang kamu jalani saat ini, sebenarnya cuma sisa-sisa dari pikiran masa lalu kamu. Residu dari frekuensi yang udah berlalu. Betul, tapi kabar baiknya, masa depan kamu seutuhnya ada di tangan kamu. Karena kamu yang pegang pena ceritanya sekarang. Keajaiban ini bisa dicapai dengan fokus bikin diri kamu merasa baik atau feel good mulai detik ini juga. Kemerdekaan sejati itu adalah pas kita sadar kalau pikiran kitalah yang pegang kendali. Makanya, kata saya adalah, itu kuat banget. Jangan lagi bilang saya miskin atau saya lelah. Jin alam semesta bakal mengabulkannya loh. Mending diubah jadi saya berlimpah atau saya sehat. Ingat ya, alam semesta ini berputar untuk kamu. Matahari terbit untuk kamu. Semuanya berlimpah. Sangat memberdayakan sekali konsepnya. Pastinya. Dan sebagai penutup, ada pemikiran provokatif dari Dr. Joe Vitale di sumber kita. Dia bilang, kalau kamu adalah sang seniman, sang Michelangelo untuk hidup kamu sendiri. Dan mahakarya yang lagi kamu pahat itu adalah dirimu sendiri. Pahatannya berjalan terus tanpa henti. Nah, karena alam semesta nggak mengenal tombol pause, dan terus memahat apapun yang kamu pikirkan, ada satu pertanyaan buat kamu. Begitu audio ini selesai sebentar lagi, satu pikiran pertama apa yang bakal kamu gunakan sebagai ayunan palu pertama kamu untuk membentuk mahakarya esok hari? Coba renungkan itu.